Kami dari tim PKM Karsa Cipta Universitas Negeri Makassar akan mempresentasikan laporan akhir kegiatan dengan judul Sensor Sistem untuk Peringatan Dini Gelombang Tsunami. Tim kami beranggotakan 3 orang, saya Nurila Pratiwi sebagai Ketua Tim dari Program Studi Teknik Komputer, Sugiawan sebagai anggota pertama dari Program Studi Teknik Komputer, dan Dewi Sri Mulyana Supriyadi sebagai anggota kedua dari Jurusan Pendidikan Teknik Elektronika, serta Bapak Dr. Eng Jumadi Mabe Parenreng SSTMkom sebagai dosen pembimbing. Luas seluruh wilayah Indonesia adalah 5 juta kilometer persegi, di mana 3,1 juta kilometer persegi merupakan luas seluruh laut Indonesia, atau sekitar 62% dari seluruh wilayah Indonesia. Potensi bencana alam seperti tsunami mengancam beberapa daerah pesisir Indonesia, dikarenakan letak geografis berada di antara pertemuan 3 lempeng tektonik dan jalur Pacific Ring of Fire. Berdasarkan data kejadian tsunami oleh BMKG 10 tahun terakhir dari tahun 2008 sampai 2018, tercatat 16 kali kejadian tsunami, dan salah satu kejadian terparah adalah tsunami Palu Donggala, Sulawesi Tengah, 28 September 2018 dengan korban 2037 jiwa. Untuk meminimalisir korban kejadian tsunami, diperlukan early warning system yang dipasang di pesisir pantai. Apakah Indonesia sudah mempunyai early warning system? Jawabannya, ya, ada. Namun, alat pendeteksi tsunami tidak berfungsi dengan baik. Salah satunya adalah buoy, yang merupakan alat hibah dari Jerman, Amerika Serikat, dan Malaysia, yang sudah tidak beroperasi lagi sejak tahun 2012. Bercermin pada kejadian tsunami Palu, permasalahannya ada pada early warning system milik BMKG yang merilis informasi yang tidak akurat. Kenyataannya, tsunami melanda kota lebih cepat dari info yang diberikan oleh BMKG. Berdasarkan latar belakang tersebut, adapun rumusan masalah yaitu bagaimana membuat visualisasi konsep sensor sistem untuk peringatan dini gelombang tsunami. Adapun tujuan yang akan kami capai adalah membuat konsep alat peringatan dini tsunami yang ekonomis, real time, dan akurat. Adapun metode pelaksanaan terbagi dalam 6 bagian, yaitu yang pertama tahap persiapan, yakni kajian literatur, merupakan tahap penentuan konsep model mencari jurnal referensi. Kemudian tahap perancangan model. Pada tahap ini, kami merancang desain alat, komponen yang digunakan, dan skematik rangkaian. Selanjutnya, tahap pembuatan konsep digital. Pada tahap ini, kami menyusun konsep video animasi dan menyusun storyboard. Selanjutnya, video animasi. Pada tahapan ini, konsep dan model yang telah dirancang dibuat dalam bentuk video animasi berdasarkan storyboard. Selanjutnya, pada tahap evaluasi, kami bersama dengan tim kembali memeriksa atau mengevaluasi kelengkapan dari video animasi. Dan yang terakhir adalah tahap publikasi. Di tahapan ini, kami melakukan publikasi dengan mengupload video animasi ke YouTube dan pembuatan HKI. Berikut adalah desain konsep alat yang kami beri nama Sensu atau sensor tsunami. Sensu adalah sensor sistem untuk peringatan dini gelombang tsunami yang terintegrasi dengan pelampung. Kami desain dengan model pelampung bulat yang bagian atasnya berbentuk kubah dan tiap sisinya terdapat panel surya, dan pada bagian bawah terdapat tali, pegas, dan jangkar. Pelampung yang kami gunakan berwarna kuning terang agar mudah dilihat di lautan dan menggunakan bahan reaktif untuk high visibility atau bisa menyala apabila terkena cahaya. Pegas dan tali nilon digunakan untuk mempertahankan tegaknya pelampung. Pegas yang digunakan berbahan dasar baja karbon yang tentunya tahan akan korosi. Jangkar memiliki fungsi sebagai penambat di dasar perairan ataupun di laut, sehingga alat tidak berpindah tempat karena hembusan angin, arus di bawah laut ataupun gelombang. Berikut skematik rangkaian pada Sensu yang terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama, Arduino 101 digunakan sebagai pengontrol utama pada alat yang menggunakan microcontroller Intel QRTM yang kecil dan rendah daya. Kemudian, Inertial Measurement Unit atau IMU. Sensor IMU akan melaporkan kecepatan tinggi dan gelombang laut. Ketika gelombang tinggi melewati batas gelombang yang telah ditentukan, maka sensor akan mengirimkan data secara wireless. Kemudian LoRa atau Long Range Wireless Data Telemetry adalah LoRa atau Long Range Wireless Data Telemetry digunakan untuk pengiriman data secara wireless dengan jarak bisa mencapai 15 km. Kemudian, panel surya digunakan untuk sumber daya pada alat dengan memanfaatkan tenaga matahari. Charger control digunakan untuk mengatur proses pengisian baterai dari panel surya. Kemudian baterai digunakan untuk penyimpanan energi atau voltage storage. Dengan ini maka alat dapat tetap aktif dan tidak kehabisan daya.
Kemudian yang terakhir adalah regulator step down digunakan untuk menstabilkan tegangan keluaran dari baterai ke Arduino. Adapun sistem kecerdasan yang ditanamkan pada sistem kami menggunakan algoritma kecerdasan buatan, yakni algoritma lightweight frequent hitam. Algoritma ini melakukan pemilihan data yang akan dikirim berdasarkan kriteria yang diinginkan. Salah satu penyebab terjadinya tsunami jika terjadi patahan pada lempeng bumi. Selanjutnya, secara real-time, sensor IMU akan mendeteksi kemungkinan terjadinya tsunami melalui pembacaan kenaikan dan penurunan gelombang air laut. Kemudian BMKG menginformasikan berupa titik penyelamatan, prosedur penyelamatan seperti pada anak-anak, lansia, dan lainnya. Sistem kecerdasan yang ditanamkan pada peralatan kami akan mampu memilah data yang harus dikirim. Kriteria data yang harus dikirim secara real-time adalah data kenaikan gelombang air laut di atas rata-rata atau data penurunan gelombang air laut yang penurunannya terlalu drastis. Ketika fenomena ini terjadi, maka data ini langsung dikirim secara real-time ke BMKG. Kemudian BMKG tinggal memutuskan untuk mengeluarkan status siaga bencana yang nantinya akan tampil pada display di pesisir pantai dan notifikasi melalui smartphone warga dan sirine. Adapun potensi hasil yakni menjadi peringatan dini atau early warning bagi warga jika akan terjadi tsunami, sehingga masyarakat memiliki kesempatan untuk melakukan prosedur penyelamatan diri. Kedua, penerapannya butuh dukungan BMKG, karena akan menjadi pendukung bagi peralatan sejenis yang telah dimiliki oleh BMKG. Ketiga, model implementasinya akan dipasang pada area rawan tsunami, daerah-daerah rekreasi, dan pulau-pulau terluar yang berpenghuni. Sebagai kesimpulan bahwa, pertama, pengukuran tinggi gelombang laut menggunakan sensor IMU lebih akurat. Kedua, pengiriman data dilakukan secara real-time dan memanfaatkan jaringan seluler melalui notifikasi ke smartphone. Ketiga, cakupan penyebaran informasinya lebih luas, efektif, dan efisien. Keempat, perkiraan harga satu unit sensu senilai 7,3 juta rupiah, sedangkan alat lain atau buoy harganya lebih mahal, di kisaran 30 miliar rupiah per 4 unit. Dengan harga ekonomis, sangat memungkinkan dipasang dalam jumlah yang banyak. Implementasi dari sensu ini pada dasarnya bukan untuk menggantikan device yang sebelumnya seperti Indonesia Tsunami Early Warning System atau INATEUS, Cable Based Tsunameter atau CBT, Inexpensive Device for Sea Level Measurement atau IDSL, atau biasa disebut dengan perangkat ukur murah untuk muka air laut atau PUMA, dan buoy. Tetapi, konsep sensu yang kami tawarkan ditujukan sebagai device yang menjadi pendukung BMKG untuk daerah-daerah pesisir atau pulau-pulau terluar yang berpenghuni. Berikut adalah beberapa dokumentasi kegiatan selama pelaksanaan program kreativitas mahasiswa yang dilakukan full secara daring menggunakan aplikasi WhatsApp, Meet, dan Zoom. Kami mengucapkan terima kasih kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang telah memberikan pendanaan terhadap program kreativitas mahasiswa dalam bidang karsa cipta. Terima kasih kepada Universitas Negeri Makassar yang telah memberikan wadah untuk menyalurkan kreativitas dalam program ini. Dan terima kasih kepada para dewan juri, Tsunami Team, Early Warning for the sake of our life. Sekian dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih banyak atas presentasinya. Sesi berikutnya ini adalah sesi tanya jawab. Di ujung sana kita terhubung dengan dewan juri. Namanya Ibu Nini Rahayu Ashadi dari UNM. Waktu dan kesempatan terkait dengan pertanyaan kami persilakan. Silakan Bu Nini. Tidak apa-apa banyak Bu Nini. Boleh dari sisi bukan masalah IT, tidak apa-apa. Karena jurinya ini bukan orang IT. Banyak yang bukan dari IT, ada yang dari bahasa, ada yang dari seni. Dan pertanyaannya aneh-aneh. Dan kami sebenarnya lagi mencari pertanyaan-pertanyaan yang aneh itu. Supaya tim kami punya referensi terkait dengan pertanyaan. Kalau misalnya dia tidak bisa jawab, itu akan jadi PR dan kami akan bantu untuk dapatkan jawaban. Begitu Bu Nini. Silakan, kesempatannya saya berikan ke Bu Nini full sampai habis waktunya. Wow, ya. Terima kasih banyak Pak. Sangat luar biasa buat adik-adik semua. Di sini sebenarnya anggaplah seseorang yang masih awam tentang sensor. Ya. Kebetulan saya agak tertarik dengan sensor yang IMU ini. Kira-kira berapa tinggi gelombang yang diterima sehingga proses pendeteksi tsunami-nya ini bisa memberikan informasi. Yang pertama, yang kedua, ada di sini ada panel surya. Panel surya ini kan penerimaan daya untuk dijadikan sebagai baterai.
Anggaplah dalam 1 bulan itu tidak ada matahari. Anggaplah 1 bulan itu tidak ada matahari. Posisi iklim musim hujan ya. Ini kan panel surya berhubungan dengan matahari. Kira-kira alat yang kalian buat itu, anggaplah sudah dalam 1 bulan juga terpakai dan alhamdulillah tidak terjadi apa-apa. Apakah baterainya ini habis? Ini pertanyaannya, anggaplah saya seorang awam ya. Iya, nggak apa-apa, Bu. Itu dulu Pak untuk saat ini. Saya kembalikan ke adik-adik. Silakan, langsung dijawab. Makasih banyak Bu Nini, keren pertanyaannya. Siap. Siapa? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari juri. Pertanyaan pertama mengenai bagaimana cara mengukur ketinggian gelombang ketika akan terjadi tsunami. Baik, di sini kami menggunakan sensor IMU, itu mendeteksi kenaikan gelombang dan penurunan gelombang secara drastis. Dari misalnya dari titik sumbu X dan Y, itu di tengah terdapat sumbu 0, dari titik 0 ke titik X misalnya, yang pada saat air laut pasang, kemudian pada saat air laut surut itu titik sumbu Y. Itu diukur oleh sensor yang namanya IMU sensor. Baik, saya kira itu. Terima kasih banyak. Baik Kak. Baik Bu, untuk pertanyaan kedua mengenai panel surya, apabila yang Ibu tadi tanyakan mengenai apabila 1 bulan tidak ada matahari yang menyinari panel surya, apakah alatnya ini akan mati? Untuk lama alat ini menyala, untuk lama baterainya itu habis, itu belum kami ukur Bu, tapi kemungkinan akan kita buatkan semacam bank baterai pada alat sehingga penyimpanan dayanya itu lebih banyak, sehingga jadi Susah pertanyaan jawabannya Pak. Pertanyaannya begini. susah Kak bahasakan nih Pak, maaf. Harus cari jawabannya itu. Nah, Semangat kan? Ya, belum piku hitung Pak berapa cari jawabannya. 2 pertanyaannya Bu tegangan Nini itu. kerjanya ini alat dan berapa besar baterai yang digunakan, sehingga lama habisnya ini baterai saat alat bekerja itu belum dihitung. Betul. Pak. Cari tahu Dan itu ya. kemungkinan untuk itu tadi Pak, mungkin bisa dibuatkan bank baterai, jadi ada baterai cadangannya Pak. Solusi yang bagus. Jadi kalau mendung 1 bulan bisa ditangani dengan baterai yang 1. Bu Nini juga tidak tanggung-tanggung, mendungnya sebulan. Perasaan Jit yang sebulan mendung Bu Nini, kalau matahari enggak Ji. Tempat Pak, musim. Tapi enggak cocok itu. Itu untuk menguji itu untuk menguji kepekaan peserta memberi jawaban. Dan bagus pertanyaannya Bu Nini. Menjebak. Ini kami belum siapkan jawabannya Bu Nini. Iya, masih ada lagi nih Pak. Boleh, lanjut. Masih ada 5 menit ini. Oke, ini yang saya juga sempat mendapatkan dari penjelasan adik-adik. Ini kan alat ketika disimpan ke dalam laut, posisinya kan terombang-ambing. Nah, tadi ada alat untuk ini ya, penyeimbangan posisi. Ya. Nah, pertanyaannya itu, tinggi gelombang suatu ini ombaknya laut kan tidak apa ya istilahnya, tidak monoton bahwa tingginya cuma 1, 2, 3. Ini tergantung besarnya angin yang diberikan. Kira-kira
Nih, kira-kira untuk posisinya ini tidak akan terombang-ambing dengan alatnya yang sudah kalian sediakan. Ini yang paling dasar. Terus yang kedua, alat yang kalian gunakan ini tidak kena korosi enggak? Karena kan ini kalau air laut korosinya agak cepat untuk sebuah alat. Kira-kira ini ya pertanyaan, kira-kira kena enggak ini alatnya korosi ini alatnya? Yep, betul. Apalagi kalau ini kan jangka panjang mau dipakai. Yang namanya tsunami kan kita juga tidak tahu walau alam ya yang begituan. Kalau cuma disimpan di tempat di laut dalam jangka waktu lama, kira-kira masih bagus nggak, masih layak nggak digunakan ini alat? Terima kasih. Saya kembalikan kepada Adik. Ya, sebelum dijawab Bu Nini, kalau Zoom-nya ini habis berarti waktu wawancaranya cukup ya. Tinggal 3 menit. Ya, Pak. Yeah. Ya. Silakan. Ya, Pak. Silakan. Siapa yang mau memberi jawaban? Pertanyaannya Bu Nini, 2 pertanyaan. Susah jawabannya tuh pertanyaan Bu Nini. Baik, terima kasih atas jawabannya, Bu. Pertanyaannya. Belum kita udah ngampam, udah bisa. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan itu mengenai alatnya ketika disimpan di laut, apakah dia tidak akan terombang-ambing? Nah, di sini kami menggunakan jangkar dan berdasarkan artikel yang kami baca bahwa jangkar yang kami gunakan di sini tuh sudah didesain sedemikian rupa sehingga dia tidak akan terombang-ambing meskipun dia disimpan di tengah laut. Dia tidak akan mengikut di ketika ada gelombang. Makanya kami menggunakan jangkar di sini untuk sebagai alat untuk mempertahankan pegas, tali dan pelampung yang berada di laut yang dipasang itu. Baik, terima kasih. Ya, pertanyaan yang kedua. Dan untuk alatnya apakah akan terkena korosi atau tidak? Di sini kami menggunakan pegas dengan bahan baja karbon, Bu. Dan itu kami baca di artikel bahwa baja karbon itu lama untuk anti korosi, Bu. Tahan akan korosi. Jadi untuk pegasnya kami menggunakan bahan dari baja karbon. Baik, terima kasih banyak. Masih ada pertanyaan? 1 pertanyaan Bu Nini? Less than 1 minute. Ada nih, Pak. Oke, sip. Makasih banyak Bu Nini atas pertanyaannya. Iya, Pak. Nah, terima kasih, Bu. Makasih ya Bu Nini sudah berkontribusi. Ya. Terima kasih banyak, Pak. Siap, makasih. Makasih Bu Nini. Oke. Untuk Wiwi, Anna dan Sugi, tadi ada 4 tuh pertanyaannya Bu Nini. Coba diperbaiki jawabannya. Nah, yeah. Karena